Kembali di iNews Prime, pemirsa, kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Sebuah kapal kayu pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tidak kuat melawan hantaman gelombang. Akibatnya 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Tim SAR Mentawai yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi menggunakan RIP. Seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Sementara terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam setelah dihantam gelombang tersebut masih dalam pendataan KPU setempat. Hari ini sampai saat ini teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan investigasi seperti apa kira-kira detail kerusakan dan apa-apa saja yang dapat kita informasikan kepada publik. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan mayoritas terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. Tapi sejauh ini informasi dari Mentawai masih belum dikumpulkan. Jumlah logistik berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara berisi surat suara hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kemudian kotak suara yang masih utuh 27 kotak. Kemudian 5 kotak suara lainnya hancur total namun salinan formulir C-nya masih utuh. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pergeseran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomanai, Kecamatan Tombopulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang cukup berbahaya. Petugas harus berjuang seberangi sungai untuk antarkan logistik pemilu di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Maros, Sulawesi Selatan. Logistik pemilu pun harus dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Langkah ini ditempuh lantaran sepeda motor yang seharusnya digunakan rusak di tengah jalan. Selama perjalanan, petugas harus ekstra hati-hati demi menjaga logistik sampai ke PPK. Seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya yang ditempatkan di kantor Kecamatan Tombopulu. Keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak, licin, arusnya deras. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros, ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dianggap tidak nyoblos caleg tertentu, 2 kepala keluarga di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah. Pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses caleg tertentu tersebut meminta bukti video atau foto saat pencoblosan, namun tidak dikerjakan oleh warga tersebut karena takut ditangkap polisi. Diduga tidak mengikuti arahan untuk mencoblos caleg tertentu, 2 kepala keluarga di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah yang mereka tempati. Rumah yang ditempati Anta Purbara dan Sardi selama beberapa tahun ini kini harus rata dengan tanah. Istri korban mengaku didatangi pemilik tanah yang marah karena tidak bisa menunjukkan bukti berupa foto atau video saat pencoblosan karena ada larangan untuk menggunakan kamera ponsel saat berlangsungnya pencoblosan. Pemilik tanah kemudian meminta 2 kepala keluarga tersebut untuk meninggalkan tanahnya. Ya, yang sebenarnya sih istri di sini yang cerita dan menangis
Saya juga tidak tahu. Nah, sebenarnya mah karena kepulangan saya ke sini, mereka udah pada nangis. Selain itu, pemilik tanah juga memberikan warga tersebut uang sebesar Rp30.000 per orang. Kan saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan, tapi dia suruh video buat bukti. Tapi bagaimana, kata saya, ini kan melanggar aturan. Kalau di video nggak boleh, boro-boro video bawa HP juga nggak boleh. Kini, dua keluarga tersebut terpaksa tinggal di rumah keluarganya karena tidak memiliki uang untuk sewa rumah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ke-10 banjir di Demak, Jawa Tengah. PUPR terus memperkuat tanggul Sungai Wulan yang semula jebol. Meski banjir mulai surut, namun sebagian kawasan pemukiman masih tergenang. Hari ke-10 banjir di Demak, Jawa Tengah, PUPR masih terus memperbaiki tanggul yang jebol. Banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol telah merendam ribuan rumah warga dan membuat jalur Pantura Demak Kudus lumpuh. Meski banjir sudah mulai surut, namun genangan air di pemukiman masih setinggi pinggul orang dewasa. Surutnya di pemukiman dimanfaatkan warga untuk menengok rumah mereka. Ya, alhamdulillah sih mendingan Mas. Sudah bisa masuk rumah, sudah bisa beres-beres. Sementara untuk mengurangi debit air dari pemukiman, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana terus memasang mesin pompa dan membuangnya di sungai pelayaran yang biasa menjadi saluran irigasi areal pertanian setempat. Adalah untuk mengurangi genangan yang ada di daerah Karanganyar itu yang terdampak jebolan dari Sungai Wulan itu. Kemudian yang buangan ini itu digunakan untuk irigasi juga, karena yang di bawah terganggu. Kemarin yang sebulan belum bisa diperbaiki, akhirnya air buangan itu digunakan untuk irigasi yang ada di bawah sana, terutama di desa Luwit, Jali, Weding, kecamatan membutuhkan air. Perbaikan tanggul terus dilakukan oleh Dinas PUPR, dan warga berharap tidak terjadi banjir kiriman serta tanggul tidak jebol lagi, mengingat curah hujan tinggi diperkirakan sampai akhir bulan Februari. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, bencana longsor terjadi di sejumlah titik ruas jalan Saguling, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi ini membuat lalu lintas dan aktivitas perekonomian lumpuh sementara. Tebing di dua titik ruas jalan Saguling Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat longsor hingga menutupi badan jalan. Longsor yang terjadi sejak kemarin membuat arus lalu lintas dari arah Raja Mandala Kecamatan Cipatat menuju Cipongkor maupun sebaliknya masih lumpuh. Bahkan sejumlah kendaraan terjebak dan ditinggalkan oleh pemiliknya karena beberapa titik ruas jalan masih tertimbun material longsor dengan ketebalan hampir 1 meter. Warga terpaksa menerobos dengan berjalan kaki melewati material longsor bercampur lumpur. 4 titik yang paling parah, di atas 2, di sini 2. Yang itu mobil kan itu terjebak. Jadi memang ini lalu lintas perekonomian warga juga, Pak ya? Iya. Oke. Nggak bisa melintas sama sekali? Nggak bisa melintas. Longsor tebing setinggi 30 meter menerjang kawasan ini di 6 titik akibat curah hujan tinggi sejak kemarin petang. Beberapa saluran air meluap kemudian menggerus tanah tebing hingga menutup ruas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000, menembus menjadi Rp13.000 per liternya. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualannya menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga Ya belum 9.000. naik 4.000. Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik-naik, udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya. Sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional Grogol ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.